Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabra Rahmawati, NPM 21113021062. Kali ini saya akan membacakan Undang-Undang Nomor 10 mengenai Gerakan Pramuka dari pasal 17 hingga pasal 31. Bagian kelima yaitu evaluasi, akreditasi, dan juga sertifikasi. Pasal 17 ayat 1, evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan kepramukaan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara kepramukaan pada pihak yang berkepentingan. Pasal 17 ayat 2, evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, tenaga pendidik, dan kurikulum pada setiap jenjang dan satuan pendidikan kepramukaan. Pasal 17 ayat 3, evaluasi terhadap peserta didik dilakukan oleh pembina. Pasal 17 ayat 4, evaluasi terhadap tenaga pendidik dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Nasional yang dibentuk oleh Kuartir Nasional. Pasal 17 ayat 5 berbunyi, evaluasi terhadap kurikulum pendidikan kepramukaan dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Nasional yang dibentuk oleh Kuartir Nasional. Kemudian selanjutnya yaitu pasal 18. Pasal 18 ayat 1, akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan kegiatan dan satuan pendidikan kepramukaan pada setiap jenjang pendidikan kepramukaan. Pasal 18 ayat 2 berbunyi, akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka dan dilakukan oleh lembaga akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 19 ayat 1, sertifikat berbentuk tanda kecakapan dan sertifikat kompetensi. Pasal 19 ayat 2, tanda kecakapan diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap kompetensi peserta didik melalui penilaian terhadap perilaku dalam pengamalan nilai, serta uji kecakapan umum dan uji kecakapan khusus sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan. Ayat 3, sertifikat kompetensi bagi tenaga pendidik diberikan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan pada tingkat nasional. Kemudian bab 6 mengenai kelembagaan. Bagian 1, umum. Pasal 20 ayat 1, gerakan kepramukaan bersifat mandiri, sukarela, dan non-politis. Pasal 20 ayat 2, satuan organisasi gerakan pramuka terdiri atas gugus depan dan kuartir. Pasal 21 berbunyi, gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2, huruf A meliputi gugus depan berbasis satuan pendidikan dan gugus depan berbasis komunitas. Pasal 22 ayat 1, gugus depan berbasis satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 meliputi gugus depan di lingkungan pendidikan formal. Pasal 22 ayat 2, gugus depan berbasis komunitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 meliputi gugus depan komunitas kewilayahan, agama, profesi, organisasi, kemasyarakatan, dan komunitas lain. Pasal 23 berbunyi, kuartir sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf B terdiri atas A. Kuartir ranting, B. Kuartir cabang, C. Kuartir daerah, dan D. Kuartir nasional. Kemudian bagian kedua mengenai pembentukan dan kepengurusan organisasi. Pasal 24 berbunyi, gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf A dibentuk melalui musyawarah anggota pramuka. Pasal 25 ayat 1, gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dapat membentuk kuartir cabang. Pasal 25 ayat 2, kuartir ranting sebagaimana pada ayat 1 dapat membentuk kuartir cabang. Pasal 26 ayat 1 berbunyi, kuartir cabang sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 dapat membentuk kuartir daerah. Pasal 26 ayat 2, kuartir daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 dapat membentuk kuartir nasional. Kemudian pasal 27 ayat 1 berbunyi, kepengurusan kuartir sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dipilih oleh pengurus organisasi gerakan pramuka yang berada di bawahnya secara demokratis melalui musyawarah kuartir. Pasal 27 ayat 2, kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak terikat dengan jabatan publik. Bagian ketiga, yaitu kuartir ranting, kuartir cabang, kuartir daerah, dan kuartir nasional. Pasal 28 ayat 1, kuartir ranting sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf A merupakan satuan organisasi gerakan pramuka di kecamatan. Pasal 28 ayat 2, kuartir ranting mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di kecamatan. Ayat 3, kuartir ranting sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk oleh paling sedikit 5 gugus depan melalui musyawarah ranting. Ayat 4, kepengurusan kuartir ranting dibentuk melalui musyawarah ranting. Ayat 5, kepemimpinan kuartir ranting bersifat kolektif. Ayat 6, musyawarah ranting sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk A.
pertanggungjawaban organisasi, B. Pemilihan dan penetapan kepengurusan, C. Penetapan rencana kerja organisasi. Kemudian pasal 29 ayat 1, Kuartir cabang sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf B merupakan organisasi gerakan pramuka di kabupaten atau kota. Ayat 2, Kuartir cabang mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di kabupaten atau kota. Ayat 3 berbunyi, Kuartir cabang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah cabang. Ayat 5, kepemimpinan kuartir cabang bersifat kolektif. Ayat 6, musyawarah cabang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk A. Pertanggungjawaban organisasi, B. Pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir cabang lain, dan C. Penetapan rencana kerja organisasi. Kemudian pasal 30 ayat 1 berbunyi, kuartir daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 23 huruf C merupakan organisasi pramuka di provinsi. Ayat 2, kuartir daerah mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di provinsi. Ayat 3, kuartir daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah daerah. Ayat 4, kepengurusan kuartir daerah dibentuk melalui musyawarah daerah. Ayat 5, kepemimpinan kuartir daerah bersifat kolektif. Ayat 6, musyawarah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk A. Pertanggungjawaban organisasi, B. Pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir daerah, dan C. Penetapan rencana kerja organisasi. Kemudian selanjutnya yaitu pasal 31 ayat 1 berbunyi, kuartir nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf D merupakan organisasi gerakan pramuka lingkup nasional. Ayat 2, kuartir nasional mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka serta kegiatan kepramukaan lingkup nasional. Ayat 3, kuartir nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah nasional. Ayat 4, kepengurusan kuartir nasional dibentuk melalui musyawarah nasional. Ayat 5, kepemimpinan kuartir nasional bersifat kolektif. Ayat 6, musyawarah nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum musyawarah tertinggi untuk A. Pertanggungjawaban organisasi, B. Pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi ketua nasional, C. Perubahan dan penetapan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan D. Penetapan rencana kerja strategis organisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai Undang-Undang Nomor 10 tentang Gerakan Pramuka dari pasal 17 hingga pasal 31. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.